Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku kelas 7 di MTSN Negeri Samarinda. Kali ini kita bertemu dengan Ibu Dian Murtiningsih dalam mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang materi kerajinan bahan serat tumbuhan pada bidang aspek kerajinan ya. Mari kita simak video pembelajaran Ibu kali ini. Anak-anakku, sebelum kita membahas materi serat tumbuhan, kita terlebih dahulu perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian bahan serat alam. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis bahan serat alam dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami teknik pengolahan dan aneka produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan. Keempat, peserta didik mampu membuat satu jenis kerajinan bahan serat alam sesuai bahan yang dipilihnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan serat dan apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan serat alam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk kerajinan? Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dibagi atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu serat dari tumbuhan yang berasal dari biji, serat tumbuhan yang berasal dari batang, serat tumbuhan yang berasal dari daun, dan serat tumbuhan yang berasal dari buah. Apakah kalian, anak-anakku kelas 7, kalian mengetahui contoh apa saja produk kerajinan yang dihasilkan dari serat tumbuhan yang berasal dari biji, dari batang, dari daun, ataupun dari buah? Bahan serat tumbuhan merupakan serat yang diambil dari tanaman untuk dijadikan bahan suatu produk atau kerajinan. Serat tumbuhan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serat pada biji tumbuhan, batang, daun, dan buah. Sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Kemudian yang kedua adalah serat batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Contohnya batang pohon anggrek, mahkota dewa, beringin, flak, jut, rosella, hana, prami, dan sun. Untuk yang ketiga adalah serat dari daun. Tidaklah banyak, namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil ataupun sebagai kerajinan fungsional. Contohnya yang dihasilkan dari daun adalah daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan daun abaka. Serat yang berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Pengolahan bahan serat. Setelah kita mengetahui jenis bahan serat yang dihasilkan oleh tumbuhan, pembelajaran kita lanjutkan pada pengolahan bahan serat dengan menggunakan beberapa macam teknik. Adapun pengolahan bahan
yang bisa kita gunakan dengan beberapa teknik, yaitu teknik meronceng, menganyam, menempel, menjahit. Setelah itu kita memasuki tahapan proses produksi. Pengolahan serabut kelapa. Proses pengolahan sabut kelapa pada tahap persiapannya, sabut kelapa yang utuh dipotong membujur menjadi sekitar 5 bagian. Kemudian bagian ujungnya yang keras kita dapat potong-potong. Sabut kelapa dimasukkan ke dalam mesin pemisah serat atau disebut dengan defibrillating mesin. Untuk memisahkan bagian serat dengan gabus, bagian serat yang telah terpisah dari gabus dimasukkan ke dalam mesin sortasi untuk memisahkan bagian serat halus dan kasar. Setelah itu dilakukan proses pengeringan, dilakukan dengan cara penjemuran atau dengan menggunakan mesin penggiling atau pengering. Serat sabut kelapa yang sudah bersih dan kering kemudian dipak dengan menggunakan alat pres. Serat pelepah daun pisang. Yang digunakan adalah pelepah pisang yang bisa kita dapat dari lingkungan sekitar. Selain pelepah pisang, daunnya juga kita bisa gunakan sebagai bahan kerajinan juga. Terlebih dahulu kita harus menentukan kerajinan apa yang akan kita buat. Ambil daun pelepah pisang lain yang sudah kering dan kemudian dibuat pola. Selanjutnya proses penempelan menggunakan lem. Setelah itu diamkan beberapa menit agar pelepah pisang menempel dengan kuat dan lem sepenuhnya sudah mengering. Kemudian sesudah kering kita bisa menghias produk kerajinan yang kita hasilkan dari pelepah pisang yang tadi dengan menambahkan aksen dengan biji-bijian kering atau bisa menggunakan sesuai hiasan selera kita. Enceng gondok yang diperlukan hanya sebagai tangkai daunnya, sehingga akar, daun, tunas, dan bunganya harus disisihkan. Tangkai enceng gondok dibersihkan dengan air bersih. Jika diperlukan dapat digunakan sabun atau kaporit untuk menjaga kebersihan perajinnya. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemurnya pada permukaan lantai yang disemen, kurang lebih adalah 7 hari. Dapat juga dikeringkan setelah terlebih dahulu dikeluarkan kandungan airnya dengan dipres secara manual. Pengelompokan tangkai enceng gondok berdasarkan panjangnya atau besarnya penampang. Tangkai yang sudah kering dapat dibelah-belah menjadi bagian-bagian yang lebih tipis, kemudian bisa dipergunakan sebagai proses produksi kerajinan. Kulit jagung pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai, lalu dikeringkan kembali ataupun bisa disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata agar mudah dibentuk. Nah, kulit jagung bisa digunakan langsung untuk proses kerajinan. Nah, anak-anakku kelas 7, untuk pembelajaran pada materi terakhir, Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh produk kerajinan yang dihasilkan oleh bahan serat alam dari tumbuhan. Simak ya, berikut ini adalah contoh-contoh produk kerajinan yang berasal dari bahan serat tumbuhan. Nah, anak-anakku, apakah kalian cukup paham dengan materi pembelajaran yang kita bahas kali ini? Nah, semoga ilmu yang kita bahas pada pembelajaran materi kali ini yang membahas tentang bahan serat tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai produk kerajinan
bisa bermanfaat bagi kalian untuk berinovasi, berkarya, dan berprestasi. Tetap semangat belajar ya. Kita akan bertemu lagi dengan materi pembelajaran Ibu di materi selanjutnya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.